Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami Per 25. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai T01 yang dan sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Esther Asyana Nenggolan dari NIM 12S24050. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari nomor 1 dijelaskan oleh Per saya. Baik, di sini saya akan membaca T01 pada tugas yang pertama, di mana saya akan membaca ritmenya terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah teks nomor 1. Next 3 months score. Baik, langsung saja. Di mana yang disuruh itu tuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari STDIN merubah bilangan bulat yaitu X, yang dimana 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 12. Dan dimana X adalah representasi dari bulan dalam satu tahun kalender. Nilai 1 mempresentasikan bulan Januari, nilai 2 mempresentasikan bulan Februari, dan seterusnya. Berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang dipresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran ke STD out. Sebagai contoh, jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut. March, April, Mei. Dan jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Harap diperhatikan, karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir, Desember, dan bulan awal yaitu Januari, diselipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut yaitu November, Desember, New Year, Januari. Baik, kita akan masuk untuk pemecahan masalahnya. Seperti biasa kita lakukan prosesornya include dan juga library-nya. Dan lanjut integer main, yang dimana integer argumen dan juga cara agree. Dan lanjut kita ke integer X, yang dimana kita scan %D dan juga X, dan kita melakukan switch X, yang dimana kita pada case pertama lakukan print F, yang dimana memberikan keluaran bulan yaitu Januari, Februari, March, dan kita membuat break. Dan lanjut ke case 2, print Februari, March, April, dan selanjutnya case 3 March, April, dan juga Mei. Dan case yang keempat itu print F April, Mei, June, dan lanjut yang kelima itu Mei, June, Juli, dan case keenam itu June, Juli, Agustus, yang ketujuh Juli, Agustus, September, dan yang ke-8 Agustus, September, Oktober, dan yang selanjutnya itu September, Oktober, November, dan yang ke-10 itu Oktober, November, Desember. Dan pada case yang 11 seperti yang diminta pada soal itu, kita menambahkan New Year, yang dimana print F itu menjadi November, Desember, New Year, dan Januari. Dan case ke-12 itu adalah Desember, New Year, Januari, Februari. Baik, di sini kita akan mulai dari awal lagi. Saya akan menambahkan sedikit dari yang dijelaskan oleh Per saya. Pertama-tama kita deklarasikan variabel integer X, di mana X ini akan menjadi sebuah input, di mana inputnya itu adalah berupa angka. Nah, di sini kita buat switch, di mana switchnya itu adalah switch X. Jadi untuk case pertama itu kita akan memprint dari bulan pertama yaitu Januari, Februari, dan Maret, yang mana seperti pada soal itu yaitu 3 bulan yang dimulai dari bulan yang dipresentasikan oleh nilai masukan oleh nilai masukan. Jadi misalnya kita buat masukkan 2 atau masuk ke case 2 yaitu bulan kedua yaitu Februari sampai 3 bulan ke depannya yaitu Februari, Maret, dan April. Nah, case ketiga juga begitu, di mana di sini kita menambahkan break di mana agar program berhenti. Jadi Februari, Maret, April, dan itu akan berhenti sampai situ saja karena ada variable break. Nah, kemudian di sini di case 11 dan 12 seperti pada soal tadi yang dijelaskan oleh Per saya tadi, yaitu di sela-sela antara Desember dan Januari itu ada New Year. Maka di sini juga ada, jadi Desember dan New Year. Nah, di sini kita nggak pakai break karena dia akan default akan kembali ke poinnya langsung selesai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan T0102. Nah, di sini adalah namanya Donut Amazing.
Ucok dan Butet adalah sahabat sejati bak kepompong dan kupu-kupu. Ucok dan Butet sama-sama pecinta donat, jajanan murah meriah yang cihuy di lidah. Sabtu lalu, sebuah toko spesialis menjual donat baru saja buka, Donat Amazing namanya. Nah, karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama di sore hari. Karena penasaran dan tak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sesampainya di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga karena melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donat Amazing mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantri dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu. Setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrian. Untuk melayani satu transaksi pembelian, diperlukan waktu tepat 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Karena masih pagi, maka benar saja hanya Ucok dan Butet pelanggan toko. Dalam antrian Ucok, selalu mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantri 1 kali. Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus mengantri sebanyak 3 kali. Antrian Ucok atau misalkan sebagai U dan Butet sebagai B dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ucok, Butet, Ucok, Butet, Butet. Berarti nanti setelah Ucok adalah Butet, setelah Ucok lagi, baru Butet lagi dan Butet kembali. Jika dihitung waktu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok adalah 9 menit. Karena pada awal ini adalah 3 menit, di sini 3 menit, dan di sini juga 3 menit. Maka Ucok 9 menit. Sementara Butet memerlukan 15 menit. Yaitu sini 3 menit, di sini 3 menit, sini 3 menit, 3 menit, dan 3 menit. 3 kali 5 sama dengan 15 menit. Jadi total waktu tunggu mereka adalah Butet ditambah Ucok, yaitu 9 tambah 15, yaitu 24 menit. Nah, tugas Anda adalah mengembangkan sebuah program yang mensimulasi antrian di toko donat tersebut, sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet. Program akan membaca dua nilai numerik, yaitu X1 dan X2 dari STD input, yang masing-masing mempresentasikan jumlah donat yang ingin dibeli Ucok dan Butet. Jika tidak membeli, maka tidak perlu mengantri. Program kemudian akan menampilkan 3 baris keluaran ke STD out atau input atau output. Baris pertama adalah lama waktu tunggu Ucok. Baris kedua adalah lama waktu untuk Butet. Dan baris ketiga adalah kombinasi lama waktu tunggu keduanya. Sebagai contoh, jika Ucok membeli 4 buah donat dan Butet ingin membeli 5 buah donat, maka program akan menampilkan keluaran sebagai berikut. 9, 15, dan 24. Di sini mungkin ini ada kesalahan karena jika Ucok membeli 4 buah donat dan Butet membeli 5 buah donat, itu bukan 9, 15, dan 9 Ucok 9 menit dan Butet 15 menit. Melainkan 9 tambah harusnya kalau dia 5 buah donat berarti hanya 2 kali antri saja. Berarti Ucok, Butet, Ucok, Butet. Berarti 9 tambah 9 harusnya ini outputnya adalah 21. Maka dari itu kita akan langsung ke programnya. Jadi di sini pertama-tama kita bikin prosesornya dulu dan juga library-nya yang itu std standard input output. Nah, kemudian kita buat in main, kemudian kita deklarasikan variabel integer x1 dan x2 seperti yang ada pada soal tadi. Nah, kemudian kita untuk menginput x1 dan x2 kita membuat scanf di mana %d dan x1 dan x2. Nah, di sini kita deklarasikan juga yaitu integer waktu per transaksinya itu adalah sebanyak 3 menit tadi yang dijelaskan di soal tadi. Kemudian integer maksimal transaksi itu adalah sebanyak 3 kali. Jadi integer antrian Ucok sama dengan X1 banyaknya donat si Ucok ditambah maksimal per transaksi dikurang 1. Nah, untuk maksimal per transaksi kurang 1 ini adalah sebuah perintah yang dimana akan membulatkan dari bilangan tersebut. Jadi misalnya 2,5 maka akan menjadi 3. Atau 2,2 akan menjadi 2. Nah, terus dibagi dengan maksimal per transaksinya, yaitu sebanyak 3. Nah, antrian Butet juga begitu. Banyaknya donat Butet ditambah maksimal waktu per transaksi dikurang 1, terus dibagi maksimal per transaksi. Terus integer waktu tunggu Ucok sama dengan 0, kita mulai dari 0. Terus waktu tunggu Butet kita mulai dari 0 juga, dan total waktunya sama dengan 0 juga. Nah, while
ketika antrian ucok lebih besar dari 0 atau antrian butet lebih besar dari 0, maka antrian ucok lebih besar dari 0. If antrian ucok sama dengan lebih besar dari 0, maka total waktu tambah sama dengan waktu per transaksi. Jadi setiap ucok membuat setiap ucok mengantri, maka dia akan menambah 3 menit. Terus waktu tunggu ucok yang ada di bagian di sini tadi itu bertambah menjadi total waktunya. Jadi misalnya waktu tunggu ucok adalah 3 menit, maka dia sama dengan total waktunya juga sebanyak 3 menit. Terus antrian ucok decrement, dia akan menurun. Jadi misalnya antrian ucok ini sebanyak 3 lebih besar dari 0, maka akan dijalankan. Terus itu selesai, maka sisa 2 karena ada decrement di sini. Begitu juga dengan si antrian butet, di mana antrian butet lebih besar dari 0, maka total waktu tambah sama dengan waktu per transaksi, waktu tunggu butet sama dengan total waktu, dan antrian butet juga decrement, yaitu berkurang. Kemudian untuk outputnya sendiri seperti pada soal, yaitu kita outputkan satu untuk butet, satu untuk ucok, satu untuk butet, dan satu lagi adalah waktu tunggu ucok ditambah waktu tunggu butet. Nah, karena kita sudah selesai di sini, maka kita mencoba output untuk T01 terlebih dahulu. Karena kita belum mencobanya tadi. Jadi di sini kita akan mencoba output di sini. Maaf, salah, kita ulang lagi. Maka PCCMNO 01 kita masukkan filenya. Nah, di sini 01.exe, maka kita masukkan inputnya sesuai dengan yang di soal saja, yaitu kita masukkan di sini, bagian sini. Jika nilai masukan sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut. Maka kita masukkan saja 11, maka outputnya adalah November, Desember, New Year, dan Januari. Misalnya kita coba lagi nih yang lain nih. Misalnya kita ingin mengeluarkan Maret, April, dan Mei, maka kita input 3, maka kita bikin 3, maka dia akan menjadi Maret, April, dan Mei. Dan itu akan break itu adalah untuk menghentikan program tersebut atau menghentikan switch tersebut. Untuk 01 adalah input dan outputnya seperti tadi, maka kita akan mencoba untuk yang 02. Kita mungkin buat yang baru aja. Nah, untuk 02 ini sendiri, kita akan mengambil soal dari yang ini juga, yaitu yang 4 dan 5, di mana saya ingin mengatakan ini tadi salah keluaran dan salah ini karena nanti akan saya jelaskan. Jadi misalnya kita membuat ucok adalah 4 dan butet adalah 5. Maka dia 9, 12, dan 21 seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk caranya itu seperti ini. Jadi integer 1 ini, X1 ini adalah punya ucok dan X2 ini adalah punya butet. Jadi misalnya kita masukkan donat si ucok adalah 4, maka 4 ditambah waktu transaksi dikurang 1. Berarti kita misalkan di sini 4 ditambah maksimal transaksi dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1, yaitu 2, dibagi maksimal per transaksi, yaitu maksimal transaksinya adalah 3. Maka hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk yang ini juga butet adalah 5 donat ditambah waktu maksimal transaksi adalah 2 dibagi 3. Maka ini sama dengan 2,5. Kan dia hasilnya 7 dibagi 2,5 ya, pas kan? Maka ini akan lebih kan. Jadi
untuk ini dia akan dibulatkan seperti yang saya bilang tadi, di bagian sini akan menjadi bilangan bulat ke atas, maka dia akan menjadi sebanyak 2 saja, atau ini karena 2,5 dia bisa jadi 2 atau bisa jadi 3. Tapi untuk di kasus ini mungkin dia menjadi 2 karena apa? Karena kan donat Cibutet kan 5, maksimal per transaksi itu adalah 3. Berarti sekali itu adalah 3, sekali lagi adalah 2. Jadi dia hanya 2 kali, maka ini akan sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi ini 2 kali. Nah, maka di sini kita masukkan ke sini ontrian ucok yang pertama, yaitu total waktunya itu adalah 3 menit. Di sini adalah 3 menit. 3 menit. Dan di sini waktu tunggu ucok juga total waktunya adalah 3 menit juga. Terus ontrian ucoknya menjadi 2. Berarti tinggal 1. Berarti ontrian ucok tinggal 1 lagi kan. Berarti dia nanti berarti dia sekarang giliran Cibutet. Berarti Cibutet sekarang di sini 3. Jadi di sini aja. Jadi misalnya di sini. Jadi si ucok itu kan tadi pertama dia, berarti di 3 menit ngantri, 3 menit nunggu. Berarti dia waktunya sekarang adalah 3. Berarti sama dengan 3 kan si ucok. Nah, sekarang si Butet. Tadi di awal dia udah nunggu. Terus dia ngantri lagi, maka hasilnya di sini adalah 6. Nah, terus di sini ucok sudah udah nunggu 3 menit lagi tadi waktunya si Butet. Di sini dia kan udah nunggu lagi nih. Jadi dia tambah 3 menit. Nah, sekarang dia ngantri lagi, untuk ngantri tambah 3 menit lagi. Berarti di sini dia sekarang sudah menjadi 9. Si Butet itu kan ngantri lagi tuh. Berarti dia sini sekarang 9. Terus di sini si Butet menjadi 12. Nah, baru kita maksimalkan ini interval transaksi 3 menit, setiap transaksi butuh 3 menit. Yang seperti saya jelaskan di sini tadi, ini setiap waktu transaksi itu 3 menit. Terus dia ngantri juga 3 menit, ya kan? Karena setiap antrian itu 3 menit. Nah, maka di sini pun kalau dia udah habis antriannya, maka dia langsung selesai. Maka dia akan menimprint, yaitu sebanyak 9 menit waktu si Butet sebanyak 9 menit, dan waktu si ucok sebanyak 9 menit, dan waktu si Butet sama dengan 12. Makanya di sini jadi 9, 12, 21. Mungkin kita akan coba keluaran yang pertama, atau keluaran yang bagian yang tadi 21 menit tadi. Ini coba kita coba yang 9 menit dan 15 menit. Maka di sini kan si ucok itu sebanyak 3 ucok itu membeli 4 buah donat, yang berarti dia 2 kali antri, dan Butet dia 3 kali antri karena kan 3, 3, 1 gitu kan. Nah, maka 4, 7. Maka dia akan menjadi 9, 15, 24 seperti yang ada pada sini kan. Ya, jadi di sini juga saya akan menjelaskan kembali, yaitu ucok di sini sebanyak 3 menit. Di sini dia nunggu lagi sebanyak 3 menit, berarti 6 menit, dan ucok terakhir di sini adalah 3 menit, maka 6 tambah 3 sama dengan 9, maka di sini 9. Nah, di sini Butet juga menunggu di sini 3 menit. Di sini kemudian ucok Butet ikut antriannya sebanyak 3 menit. Di sini lagi ngantri lagi, dia menunggu. Berarti 9 menit. Di sini lagi dia nunggu ngantri. Berarti sini 12 menit, dan di sini juga dia ngantri sebanyak 3 menit, maka dia 15 menit. Lalu jumlah waktu mereka dijumlah dan hasilnya pun 24. Jadi begitulah untuk soal dan cara pengerjaan dari program ini. Untuk kesusahan yang kami hadapi mungkin dalam pemilihan variabel, di mana kami pada awalnya memilih untuk menggunakan for, yaitu sebuah perulangan di bagian sini, ternyata tidak bisa dan tidak cocok karena dia menggunakan input dan output yang berbeda. Nah, kemudian di sini kami mungkin dalam penggunaan maksimal per transaksi ini agar menjadi bilangan yang tepat, kami di sini agak susah dan kami menemukan solusinya juga akhirnya. Jadi sekian dari kami per 25. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya yang bernama Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya bernama Estelasiana Nenggolan dari NIM 12S240. Kami mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih.